Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber, mulai daripada Bapak DPMD, dari Provinsi, dari Kemenak, dari Dinas Kesehatan. Tentu kita Bapak, Ibu-Ibu, dari hasil yang dipaparkan tadi, tentu perlu kita sikapi ya. Kebetulan kita Negeri Suatu, alhamdulillah sampai kini masih konsisten. Tetapi ada banyak, silakan Pak. Ada beberapa hal dipaparkan oleh Pak Dinas Kesehatan dan terakhir dari Kabupaten. Bahwa kita wajib ya untuk menindaklanjuti secara bersama. Jadi pada Bapak, Ibu-Ibu tentu perlu masukkan di kami, di kita mulai di Ketua Bamus, Ketua Perlindungan Adat, Ketua Muna, Ketua Pejabat Sehat, PKK, Budo Kandung, Kaderandu, dan perangkat nagari termasuk Babinsa dan Babin Kantimas. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan tadi termasuk Ketua Lembaga Adat ya. Jadi kita artinya adalah penguatan untuk mensukseskan COVID-19 di Negeri Suatu ya. Terutama kita Pak Pram tadi, Kepala DPMD, juga Pak Kemenak, kita semuanya sangat luar biasa di Suatu, sangat luar biasa ya. Jadi yang pertama hasil MD ko ada beberapa kegiatan. Satu, melakukan sosialisasi melalui komunikasi yang tepat dan menjelaskan terkait baik gejala ya. Kau kan untuk berdiskusi ya. Jadi itu berdiskusi aja. Kau ada yang bertanya atau persilakan. Sebab yang pertama vaksin harus kita sukseskan. Yang kedua masker wajib, suatu kewajiban kita pertahankan di Suatu. Baik itu kategori pasal, kata perumuman, keluar rumah, kata takziah, menyongok, solat Jumat. Sifatnya umum lah. Sebab masker salah satu untuk mencegah ya, untuk mengambil sesuai disampaikan Pak Kemenak tadi. Jadi dipersilakan kepada Pak Ketua Lembaga, tokoh masyarakat untuk menanggapi dan memberi masukan. Ba'a kailu kawaya, dipersilakan. Hati perhatikan ucapan terima kasih. Dari Pak D, Ketua Pejabat Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya deh, Bapak narasumber ya. Yalah, apa? Nama saya, nama Bo Dasril Azmi, Ketua Pejabat Negeri nomor 2. Jadi penghormatan ditumpangkan kepada bapak-bapak yang terdahulu tadi. Jadi kami sebagai Ketua Pojak menanyakan pertama sekali bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap diri kita. Karena selama ini kita belum bisa mendalami gejala yang kita terima, terutama sekali gejala influenza yang sering kita terima. Itu perlu kita perbedakan supaya kita masyarakat ini tahu. Karena kita ketularan COVID. Jadi disinilah satu keraguan masyarakat yang timbul di masyarakat kita, bahwasanya datangnya penyakit COVID ini cuma influenza saja, ini biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Kan itu permasalahan yang timbul. Jadi itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau seandainya masyarakat ini ada tekanan darahnya rendah, tidak pernah naik diantaranya 80 sampai 90. Bagaimana orang itu bisa divaksinasi, enggak Pak? Dan sesudah itu ada yang gejala darah tinggi, mungkin barangkali itu sama. Itu udah tidak rasio lagi, itu udah sama-sama kita ketahui, itu tidak bisa divaksin. Nah, itu cuma yang terjadi di masyarakat, isu-isu yang kita dengar. Dan yang ketiga, Pak, masyarakat udah korban hoax. Di antaranya ada vaksin yang mereknya yang Bapak sampaikan 9 vaksin ya Pak ya. Cuma yang mulai diyakini oleh masyarakat kita cuma Sinovac baru Pak. Yang lain itu banyak hoax-hoax beredar.
Nah, jadi permasalahan ini timbullah suatu keraguan-keraguan masyarakat dengan usaha kami sebagai pelaksana dari nagari meyakinkan masyarakat supaya kejelasan ini kita bawa ke lapangan dari keterangan dari Bapak nanti supaya masyarakat bisa kita yakini supaya dia bisa berbondong-bondong untuk bervaksin. Kalau kita kerjasama seluruh lapisan lembaga masyarakat nagari, bukan wali negari selama ini bekerja sama juga Pak, tapi keterangan ini baru sekarang kami butuhkan apanya. Cuma sekian saja Pak, ada 4 pertanyaan saya. Terima kasih, lebih dan kurangnya maaf, salah dan jagal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dik, atau Pak Ketua Bamus. Dan kedua Pak Ketua Bamus, Pak Dr. Anus Zuhaidi, dan tadi Pak Dasril Azmi. Silakan Pak Ketua Bamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, apresiasi yang diberikan oleh Bapak Kepala DPMD tadi kepada kita di Garis 7 Batur tentang penanganan COVID-19 baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021. Tapi bagi kami Pak, mungkin bagi pemerintah nagari juga, bagi Kilbamus, ada sebetulnya beban. Memang kami menganggarkan lebih dari 8% dari anggaran desa untuk penanganan COVID. Sekarang bulan September udah habis sampai hampir 100 juta, tinggal 28 juta lagi. Masih ada Oktober, November, Desember. Begitu juga untuk RKP tahun 2022 kita menganggarkan seperti itu juga. Ini unek-unek bagi kami penyelenggara pemerintahan di sini Pak. Ada beban rasanya dengan anggaran yang seperti ini. Ada beban, dan kalau COVID masih berlanjut sampai tahun 2022, berarti kan ada beban kita juga, dan dia akan menghambat pembangunan yang lain. Kalau dimasukkan dengan BLT hampir 300 juta kami menganggarkan dari dana desa untuk COVID, untuk penanganan seperti itu. Jadi dia akan menghambat proses-proses pemerintahan yang lain. Kami juga tanya nih ke Bapak dari provinsi, dari kabupaten kota, ada nggak seperti ini kami di sini, ada nggak support kepada kami untuk kami lebih bisa bergerak lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kami karena di rawan COVID yang diketuai oleh wali negari, wakil ketuanya adalah ketua Bamus, kami tidak mengambil apapun di sana. Kami tidak mengambil apapun dari penganggaran itu. Barangkali yang diganti itu adalah teman-teman yang piket diganti ongkos perjalanannya. Yang kami pengurus yang ini tidak mengambil bahagian di sana. Kalau mengambil bahagian itu lebih banyak tersedot lagi Pak Wali. Jadi kami berharap kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ada nggak stimulus kepada kami yang seperti ini? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bamus. Jadi ada untuk soal lain, ada tuan di Ketua Perundingan ada syarat ada. Di Ketua Muna. Ketua Muna. Ketua Biak untuk mengajar Pak ya. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Muna. Kata penghormatan Kami dapat siapa ya? Kami dari anggota Muna ingin bertanya tadi, tentu kami ajukan kepada Departemen Agama. Tadi kita menyangkut dengan bantuan COVID, ya, ada anggaran 10 juta untuk musola, dan kemudian ada 20 juta untuk masjid. Nah ini tadi setelah data kami dengar tadi ada sekitar 700 masjid atau musola di Kabupaten maupun kota. Cuman hanya yang mendaftar ada 59 yang terakses, kan itu. Yang jadi permasalahan kami mungkin pertanggungjawaban keuangannya, karena di situ hanya 70% hanya untuk COVID, sedangkan untuk 30%-nya itu baru bisa dijadikan untuk kegiatan. Jadi mungkin untuk pertanggungjawabannya
bagaimana kami bisa, sedangkan mungkin hanya dapat 10 juta, kemudian untuk kegiatan 3 juta, dan untuk 7 jutanya itu beli kopi, alat kopi. Jadi ini mohon untuk direalisasikan oleh Pak Kemenag untuk bagaimana seharusnya. Jadi atau kemudian kami daftar apakah ada waktunya yang dibutuhkan lagi. Ini terakhirnya kan tanggal 12. Jadi kami sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Kemudian karena kemudian tanggal 12 itu kan Kemenag tutup. Ini mohon penjelasannya dari Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 Pak. Cukup 3 dulu. Yang pertama di Pak Dasrani menanyakan gejala COVID. Hanya bersama beda tipis influenza di COVID dah. Tapi kalau kita sosialisasikan ini bagi di puskesmas, baik instansi terkait, tapi untuk memperkuat alangkah baik itu lama dia. Yang kedua, Pak Dasrul Anis selaku Ketua Penasihat menanyakan tadi tentang keabsahan daripada vaksin. Dan lain-lainnya, tolong nanti Pak jawab. Satu dia Ketua Bamus, Subatu satu-satunya negara Pak DPRD di ibu kota pun memang enggak nyatu ya. Bahkan uang negara lain enggak ada. Negara lain enggak ada dilaksanakan. Aku memang PR Subatu satu-satunya. Jadi pantaslah dia dibuat stimulan ya. Itu juga Pak. Dan terakhir dari Ketua Muna Datuk Khairul Siago pada menyongkap Pak Kemenag. Kebetulan dulu lalu satu TPA MDA kini ada 7 hati musola 4 hati musaji di ibu kota. Kebetulan nama daftar baru 58. Itu Pak lo jangan Pak. Terima kasih. Demikian keputusan kepada Bapak narasumber. Silakan Pak. Resiko berlari. Katanya Pak Hasil pertama itu masalah kesehatan, tidak ya? Pak ada yang gimana ya? Kamu dulu Pak. Terima kasih. Karena mungkin tadi pertama narasumber, jadi mungkin kamu dulu boleh ya. Terima kasih Pak Ali, Pak Ketua Bamus, Bapak dan Ibu sekalian atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Berarti ada respon gitu ya. Dari berbagai materi-materi yang tadi disampaikan, baik dari yang sendiri, kemudian Pak Kemenag, dari kesehatan. Terkait dari pertanyaan Pak Ketua tadi, apakah ini akan menjadi beban terus bagi Nagari? Dulu mau sampaikan Pak, sesuai dengan Permendes nomor 13 tadi tahun 2020 itu dana desa tahun 2021 jelas. Patanglah keluar belum Permendes nomor 7 tahun 2021 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Isinya hampir sama persis dengan Permendes tahun 2021 petang. Untuk 2020 petang untuk tahun 2022 sama. Masih berkutat dengan BLT dan pandemi COVID-19. Sehingga Bapak dan Ibu merasakan seharusnya kita bisa menggunakan dana desa itu untuk infrastruktur, ya. Pembangunan yang lain, pemberdayaan. Tapi faktanya enggak. Itu masih diarahkan itu, bahkan wajib untuk penanganan COVID. Lebih dari 300 juta dari DD di Situ Batu ini pergunakan untuk BLT dan penanganan COVID. Itu berarti sebenarnya. Tidak hanya di Nagari. Kalau boleh, lo bukan curhat gitu ya. Kami di kabupaten anggaran yang tersedia untuk dinas atas Pak Camat ya hanya tinggal untuk operasional kantor. Terakhir kemarin hari Sabtu direfocusing lagi untuk yang ketiga kalinya. Kalau enggak selesai PBD perubahan yang hari ini disampaikan oleh Pak Bupati kepada DRD. Refocusing lagi, termasuk kecamatan. Informasi dari Pak Camat tadi 55%. Bayangkan dari dana yang adu itu luar biasa. Makanya kita berpikir
Iyalah COVID itu selesai. Ambo Pak, lagi 2 tahun sejak 2009 balik, akhir sampai gini belum tahu rentang caranya keluar dari Padang. Nah, bituana kejamnya COVID itu. Tak tahu apa perkembangan di luar, karena kita tak boleh lagi kemana-mana. Nah, suntuk lo kepala luar gitu kan. Koordinasi ke pusat hanya pakai Zoom, koordinasi kemana-mana pada pakai Zoom. Memang beban bagi kita semua. Nah, terkait dengan penanganan COVID di Setuju Batu, seperti yang dikatakan tadi, sejak tahun 2020 ke 2021, bahkan kini dengan alokasi wajib 8%, Setuju Batu malah melebihi daripada itu. Sebenarnya di negara lain juga sudah menganggarkan Pak Wali, ada itu yang lebih gitu ya. Tapi penanganan yang berkaitan tadi itu yang betul-betul fokus seperti Setuju Batu itu memang agak terbatas negarinya. Banyak bagian tadi apresiasi ke Setuju Batu seperti itu. Di lain itu lain juga. Mereka menyampaikan laporan terus ke kami tentang penanganan COVID. Memang tidak seperti yang dilaksanakan luar biasa seperti Setuju Batu. Nah, namun demikian kita berharap ke depan. Kalau kini itu akan berbicara masalah stimulus, Pak, kamu yang tidak bisa dijawab dulu gitu ya. Karena mungkin kami di kantor ini di dinas itu kan gaji isi 3 kali. Bahkan yang lebih parahnya kan, kami yang pegawai negeri itu kan, orang kan sanam. Mungkin paling terdampak juga pegawai negeri saat ini. TPP dipotong, gaji 13 dipotong kan sama SPPD tidak ada lagi gitu kan, sama dengan masyarakat, sama kita rasakan COVID ini seperti itu. Mudah-mudahan Pak, yang dikatakan tadi kalau tercapai dan memiliki 70% itu kita buka masker lagi nanti dan kegiatan kita fokus lagi kembali ke pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Kita pun tidak ingin. Jadi yang revolusi kemarin itu Pak, untuk penanganan COVID, ini masih banyak yang belum terbayarkan nakesnya Pak. Masih banyak tentang kesehatan yang belum terpenuhi gitu. Ya. Kemudian vaksin ini kan pakai biaya, bukan gratisnya ke masyarakat, tapi negara yang bayar. Kumpulnya video risiko, kumpulnya di pusat, sehingga penerimaan itu saat ini sangat-sangat luar biasa. 50 kota saja hampir 60 miliar hanya untuk penanganan COVID. Belum lagi Indonesia, berapa triliun itu. Mudah-mudahan Pak nanti kami sampaikan ya apa yang Pak Ketua rasakan tadi itu. Apresiasi tentu harus diikuti dengan stimulus. Dan coba kita pikirkan Pak, mudah-mudahan nanti kita bicarakan ini dengan pihak-pihak pimpinan supaya nanti negara-negara yang serius dalam penanganan COVID ini ya diperhatikanlah untuk kedepannya bagaimana, diapresiasi lah. Jadi kita harapkan mungkin mudah-mudahan ini cepat selesai COVID ini. Dan saya juga berterima kasih Pak Wali dan Pak Ketua Bamus sudah mengambil bagian di sana. Cukup tim-tim aja yang ya terima kasih banyak lah Pak. Karena sekarang yang menjadi persoalan kan itu tim COVID itu diperebutkan dulu, berlomba-lomba untuk memakai uang operasionalnya, honornya gitu. Nah, sementara kondisi di tempat itu tetap meningkat gitu kan. Yang honor maka tidak disikul kan di tempat lain. Jadi oleh karena itu terima kasihlah dengan segala keterbatasan kita, dengan segala apa yang ada di Setuju Batu, penanganan COVID ini dapat terkendali. Jadi saya coba sampaikan ke Pak. Tentu negara-negara yang berhasil itu perlu kita apresiasi dan dapat dulu bisa stimulus. Mudah-mudahan itu ke depan. Mungkin itulah pertanyaan yang dari Pak Ketua, yang lain mungkin ditujukan kepada narasumber yang lain. Dan mungkin dari provinsi mungkin ada tambahan Pak Kadis, silakan.
terkait dengan stimulus ini apakah ada revisi mengenai realisasi? Mengenai realisasi yang ditanyakan oleh Pak Didi, dana bukan realisasi, anggaran COVID ya. Rata-rata untuk kecamatan Situjadi Nagari yang lain itu memang kisarannya antara 78 sampai 128 juta ya. Yang tertinggi memang 742, yang terendah itu adalah Ladang 71 juta. Jadi semua nagari sebetulnya menganggarkan untuk COVID ini karena ini memang targetnya 8% dari anggaran itu sekedar tambahan. Dia Pak Kemenak. Nah, ada kita mana setelah dari provinsi ini? Ayo Pak, silakan Pak. Izin Pak, jadi dari beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa kami tambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak BPMD tadi untuk penganggarannya. Memang ini beban kita semua Pak, tidak Bapak saja yang terdampak, kami semua terdampak. Di mana-mana orang ini sudah mendunia. Nah, jadi pada saat ini memang kita semuanya ikut merasakan. Jadi kalau untuk support, pemerintah sangat mensupport sekali Pak. Tetapi ada aturan dan ada caranya. Nah, kita tidak bisa seperti yang kalau kita lihat dari dana yang ada tadi itu Pak, begitu banyak dananya. Tetapi kalau salah kita menggunakannya, kita ada sanksinya. Nah, jadi mungkin selama ini kita tidak tahu bagaimana prosesnya mungkin Pak. Nah, jadi mungkin inilah kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita pergunakan untuk penanggulangan COVID ini. Nah, salah satunya mungkin Pak seperti yang dulu pernah kami sampaikan juga, bahwa untuk ruangan isolasi itu Pak sudah dipergunakan atau tidak rumah isolasi itu. Nah, biaya untuk ke sana ada, tetapi belum dipergunakan atau masyarakatnya belum mau. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita kaji Pak. Seperti yang disampaikan tadi, dananya sudah habis sekian persen, tapi yang pelaksanaannya inilah tujuan kita ini untuk bermusyawarah di sini Pak. Kami dari provinsi Pak, ini hanya memberikan stimulus ini sebagai contoh saja satu nagari yang diambil untuk 50 kota Pak, supaya nagari lain bisa menularkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Tujuh Batu ini. Nah, seperti itu Pak. Kalau untuk stimulus seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita tidak bisa menjawab secara apa, tetapi ini dengan bentuk-bentuk kegiatan yang sudah ada diberikan pos-posnya buat kita semua begitu ya Pak. Kemudian tentang ada tadi pertanyaan dari Pak Dasril tentang gejala-gejalanya. Nah, ini Pak masalah tentang gejala yang kena COVID ini hampir sama Pak gejalanya. Ada flu, ada demam, ada sesak napas, kemudian ada yang tanpa gejala. Nah, contoh Pak, saya dulu pernah terkonfirmasi positif, tidak ada gejala sama sekali. Nah, tetapi untuk pastinya kita kena ada gejalanya itu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya Pak di pemeriksaan laboratorium, kemudian di swab. Nah, itu belum cukup, nanti supaya lebih akurat lagi dilakukan pemeriksaan ronsen. Nah, itu baru bisa kita tegakkan diagnosanya dia positif atau tidak. Nah, selama ini mungkin kita mendapat gejala, kalau flu kita bawa ke puskesmas nanti di COVID kan seperti itu ya Pak. Nah, inilah melalui kegiatan inilah kita sampaikan Pak, bahwa untuk menentukan positif negatifnya itu melalui proses pemeriksaan kesehatan yang sangat teliti sekali Pak. Nah, jadi tidak bisa rumah sakit membuat dia positif tidak, itu dengan hasil labor unan itu. Nah, jadi bukan orang rumah sakit, bukan orang puskesmas yang menentukan positif negatif itu, dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya tadi. Seperti itu Pak.
Kemudian untuk vaksinasi tadi, kalau tekanan darahnya rendah dan tinggi, nah itu Pak, kalau dalam seperti kalau kondisinya stabil biasanya 90, tetapi dia tidak mengalami pusing atau apa, itu bisa dilakukan, tapi dalam pengawasan. Termasuk juga yang tekanan darahnya tinggi. Nah, kalau dia dalam keadaan stabil itu, kalau sekarang sampai 180 ke bawah itu bisa diberikan. Itu harus melakukan pengawasan dokter. Nah, seperti itu Pak. Kemudian ada lagi tadi tentang vaksin tadi Pak yang dipakai. Nah, ini baru kalau untuk kita di Sumatera Barat yang dipakai baru Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian juga ada yang ketiga Moderna. Nah, ini. Nah, biasanya kalau kita pakai Sinovac itu 2 kali baru Pak. Nah, 2 kali. Kenapa kok sekarang 1 kali dilakukan sudah itu nggak mau lagi? Karena ini sebagai syarat untuk mengambil BLT katanya. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Kalau 1 kali itu belum terbentuk antibodi tadi Pak. Nah, jadi kita takutkan nanti dia jalan-jalan aja kemana-kemana ke pasar, nanti dia bisa akan menularkan ke orang lain. Jadi walaupun dia sudah 2 kali divaksin, itu belum tentu terbentuk antibodinya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan betul Pak, bahwa vaksin itu tidak menjamin. Nah, tidak menjamin kita untuk tidak terkena COVID lagi Pak. Nah, soalnya ada Pak teman kita. Nah, sudah kali seperti Pak Nasrul Abi itu sudah 2 kali dia divaksin Pak. Tetapi karena dia saat itu menjaga istrinya yang lagi kena COVID, akibatnya dia lelah, fisiknya menurun. Dia saat itulah dia kena. Nah, inilah yang kita harapkan ke depannya untuk kita walaupun sudah divaksin tetap protokol kesehatan ini. Nah, kita takutkan nanti biasanya kalau setelah kita dinyatakan negatif Pak, 5 hari setelah itu ada serangan mendadak atau dengan disebut sekarang itu badai sitokin itu. Nah, dia tiba-tiba sesak nafasnya tidak bisa, seperti orang tenggelam lah gitu Pak. Nah, mangap-mangap jadinya. Seperti itu kondisinya kalau datang badai sitokin ini. Jadi kita perlu waspada juga saat-saat setelah dinyatakan negatif tadi. Mungkin itu tambahan sedikit yang bisa kami berikan Pak. Mungkin dari Kabupaten Kota atau dari Bapak Kemenak nanti akan ada pertanyaannya, kita persilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Lemuna yang sudah bertanya tentang proses daripada permohonan dalam operasional masjid dan musola. Memang betul, batas akhirnya kemarin tanggal 12 September jam 00 gitu. Dan syarat daripada masjid atau musola yang dapat bantuan itu memang sudah terdaftar di SIMAS namanya, sistem masjid, dan itu sudah ada di Kemenak. Maka dalam hal ini tentang operasionalnya itu, setelah kita melakukan Zoom dengan Dirjen Bimas Islam, kebanyakan masyarakat kita ketika dia mengajukan permohonan itu dibuatnya di situ adalah permohonan rehab ini, rehab itu. Akhirnya yang lulus yang bisa di online kan ketika itu hanya yang mengajukan permohonan operasional COVID-19. Nah, kalau seandainya memang dalam RAB-nya dibuat seperti itu dan ada rehab, maka otomatis ketika tim dari Kementerian Agama itu kami cancel Pak, nah, tidak akan diproses. Kemudian memang dalam aturannya 70% untuk COVID, 30% untuk kegiatan. Kemudian membantu juga sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nasrul tadi ya, masalah vaksin ini sesuai dengan fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia, bahwa di antara 9 yang disebutkan oleh dari tim kesehatan yang direkomendasikan oleh MUI itu adalah Sinovac. Sedangkan yang lain itu ada zat yang masih
belum halal, dan ketika Sinovac ini tidak ada, artinya boleh dipakai yang lain dalam keadaan darurat. Itu mungkin informasi tentang vaksin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber dalam jawab. Karena waktu habis, kita masuk aja ke acara 6 pokok. Jadi apa-apa ibu-ibu. Nah, ada. Latan. Aku lanjut ya. Kau terakhir ya. Wah kita akan closing nanti lagi kau. Ambil kesimpulan. Tolong ambil kartu ada cik. Aku terakhir. Waktu habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, ada yang kaitannya beberapa hal. Yang pertama, aku sampaikan di Ketua Bamus tadi mengenai reward untuk Sio Batu. Yalah, jadi di kami Pak, mungkin satu ketua lembaga, salah satu lembaga di Sio Batu, maju mengharapkan demikian. Di nampak-nampaknya samu cuma aku hujan ketika musim kemarau. Dikecilkan mustahil tidak, tapi insya Allah kalau laku kayu, mudah-mudahan ada peluang untuk itu. Kemudian, mau menyampaikan ke Pak dari DPN, Sio Batu adalah negara terbaik dalam penanggulangan COVID-19. Kami ingin informasi Pak data mana bayi di 50 kota yang paling tinggi menderita COVID-19. Yang paling tinggi negara Pak. Kemudian juga kecamatan Situjo Limawari salah satu kecamatan yang dibawah 50 kota. Ranking Mekawara penderita COVID di kecamatan Situjo Limawari. Itu yang kami tanyakan kepada Bapak DPN. Kemudian ada tadi kalimat itu vaksin tidak menjamin. Barangkali kalimat pun ada kalimat lain yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Sebab kalau orang pendek nalar, ini kau menjawab. Kalau nak jaminan untuk vaksin. Berapa penyakit itu Pak? Banyak. Menangkan nak kini aja. Mana ada penjelasan. Vaksin tidak menjamin untuk terhindar dari COVID-19 balik. Kalau menjawab dan ronda, kalau gitu pun tak mungkin kan. Kalau nak menjamin itu vaksin. Ada bahasa lain agak apa? Agak merakyat lah. Agak mengatur menterakan masyarakat. Sebab harus juga Pak Kemenak tadi sampaikanlah mengenai COVID-19 itu kepada masyarakat yang sifatnya menyejukkan bukan ancaman. Kau setuju tak? Kalau tidak COVID-19 membunuh, tu orang dulu beraturan lagi tu. Jadi memang dalam mengajak masyarakat untuk vaksin segala macam yang berhubungan dengan COVID-19, kita sampaikanlah dengan bahasa yang agak menjinaklah sedikit. Maksud setuju Pak Kemenak tadi. Bukan kalimatnya ancaman, menakut-nakutkan. 50 kota mati semua karena COVID. Jadi barangkali kalimat itu perlu kita pahamilah sedikit. Terima kasih Pak Kemenak, maaf itu setuju tu. Jadi barangkali komentar rambut itu dapat tamur kalau menerima, ya tak usah lagi tahu ya. Biarlah. Pokok itu baju lillahi ta'ala sebatu. Mudah-mudahan tapi pahala Pak Ali juga mus juga masyarakat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan buatnya sama aja sudah. Terima kasih. Ada di Aceh. Singkirnya Kak. Tolong cek. Itu dari PKK Penukan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangan Bapak dari provinsi ataupun dari kabupaten ke negara kami Situjo Batu. Kami dari PKK Namurukano bersama kader itu adalah dalam acara kami setiap bulan tetap kami menyampaikan pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Tetap kami dari ibu-ibu menyampaikan kepada anggota-anggota kami PKK agar setelah bentuk kami akan perintah Bapak Sekretari bersama LAN sampai ke bawahan sama Bapak Uli Jorong. Semuanya kami sarankan demikian. Itulah sebagai harapan kami kepada Bapak. Mudah-mudahan Sekretari tetap dikunjungi. Lah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak. Jadi Pak, akan ditanggapi. Tanggap sedikit Pak ya. Yuk, kita capek ya Serko. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pada Tua. Tadi mau sampaikan memang kita sebenarnya bersyukur setuju bantu kan. Sampai saat ini masih 29 yang terkonfirmasi. Alhamdulillah. Jadi penanganan COVID di Studio Batu ini, kalau kita berbicara masalah reward, memang kita tadi belum bisa. Tapi reward yang paling utama yang didapat oleh Studio Batu apa? Dengan menggunakan dana yang ada. Studio Batu terlindungi dari COVID-19. Allah melindungi di situ. Tapi kalau kita bicara masalah reward dengan Tuhan dan segala macam, barangkali kan seperti yang saya tadi, tentu tidak ada kewenangan bagi kami untuk memberikan itu. Tapi nanti coba akan kami sampaikan bahwa penanganan ini sudah cukup baik di Batu. Tentu dari pihak pemerintah harus memberikan 5 WC pada Tuhan. Itu sebenarnya Satgas yang harus memberikan, bukan DPRD loh. Tapi boleh buat nanti akan kita sampaikan pada Tuhan. Ke Satgas. Karena bagaimanapun Satgas 50 kota itu terangkat namanya. Kalau memberikan penghargaan Polres gitu kan, Satgas belum itu benar. Harusnya Satgas gitu. Tugas kami di DPRD kan membina nagari. Alhamdulillah dengan dana desa dengan itu Studio Batu berhasil jadi yang terbaik. Nah, kalau terkait dengan nagari yang paling tinggi COVID-19 atau kecamatan yang paling tinggi, ayo nanti bisa menjawab itu ranahnya dinas kesehatan Pak. Karena tidak pernah data itu masuk ke DPP Pak. Mungkin ada yang bisa dijelaskan. Nagari mana yang paling parah gitu. Nanti yang mau catat gitu.